Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tabalong, akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi. Bersama saya, Anwar Sadat SPD, Sri Hartini SPD, Rizni Raudati SSI. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Esni. Hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya, Bu ya? Enggak, Bu. Oke, jadi sebelum coaching Ibu laksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bu, berkaitan dengan coaching yang akan Ibu laksanakan. Oke, Bu. Oke. Nah, jadi di sini, Bu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian, Bu ya. Jadi nanti selama proses coaching, Ibu sebagai coach dan coachee akan saya nilai apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee itu merespon dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa nanti Bu juga Ibu harus ingat ada prinsip coaching ya Bu ya. Jadi selama proses coaching itu ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi itu Bu ya. Jadi sebelumnya ini saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama Bu, kompetensi apa ya nanti yang akan Ibu kembangkan selama coaching ini berlangsung Bu? Ya, kehadiran penuh Bu ya kompetensinya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu aja. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi Bu dari ketiga kompetensi yang ada itu Bu? Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir Bu, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Iya, mendengarkan dengan penuh Bu ya, dan coachee bisa menjalankan kemitraan dan memaksimalkan kompetensinya nantinya. Bu. Mungkin itu aja Bu yang ingin saya tanyakan. Selamat melakukan coaching Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sekarang saya jarang lihat ya Pak Anwar di kantor, nggak pernah mampir lagi. Terus saya cari-cari kayaknya nggak ada. Mana Pak? Yang pertama saya di kantor guru nggak ada, itu mungkin saya di jurusan Bu. Dan saya di jurusan dan memang akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Oh iya, Bapak banyak ngajar? Inggih Bu, betul sekali Bu. Terutama saya itu mengajar di jam siang, itu yang sedikit agak saya pikiran. Keinginan Bapak gimana Pak? Gini Bu, masalah saya itu yang pertama, saya itu susah mengajar anak di kelas yang saya ajar jam siang, terutama kelas-kelas teknik. Sudah macam-macam media saya gunakan, pendekatan saya gunakan. Ketika saya menggunakan metode stop, anak-anak ingin stopnya lama gitu kan. Ketika breakingnya kebablasan atau susah dikontrol ketika jam siang. Dan anak-anak cenderung susah untuk konsentrasi untuk pelajaran saya itu fisika. Itu Bu. Keinginan saya itu gini Bu, anak-anak itu enak diajar kan, saya juga enak mengajar, dan kelas itu seperti surga, itu yang saya inginkan. Betul sekali ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, yang sudah saya lakukan seperti tadi Bu, saya sudah menggunakan berbagai macam media, ya, menggunakan video, ice breaking, metode stop, relaksasi. Itu belum begitu efektif untuk memfokuskan anak kembali belajar. Wah, padahal luar biasa sudah Bapak ya. Dan saya malah jadi drop. Saya ini kalau saya gini nggak jalan deh materi saya gitu. Nah, saya kembali lagi ke metode lama. Itu yang saya siklus itu keputar akhirnya. Gimana rencana kedepannya Bapak? Kalau begini terus tentu ini nggak akan pernah berhenti Bu ya, masalahnya pasti ada terus. Mungkin di mata pelajaran lain juga sama yang dirasakan ya, terutama pelajaran-pelajaran eksak seperti fisika, kimia, matematika, itu mungkin sama. Nah, ingin saya lakukan tuh gini, mungkin yang pertama nanti saya ingin sharing dengan kawan-kawannya pelajaran eksak gitu kan. Apakah kami harus maju ke wakaf kurikulum
bidang kurikulum untuk menyusun jadwal agar pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu fokus seperti dan sulit seperti matematika itu kan, fisika, kimia, sehingga itu bisa ditaruh di jam sebelum jam Pagi, 12 ya. pagi. Iya. Itu Bu yang ingin saya lakukan. Dengan siapa nanti Bapak bekerja sama untuk melakukan Ini Bu, depannya tadi? yang pasti ini harus ada kemitraan antara saya, guru-guru eksak mungkin nanti, Kurikulum, mungkin ya pasti ya, sarana. dengan kurikulum langsung. Iya. Itu jadi harus ada komunikasi nanti, itu nanti yang kami sampaikan ke kurikulum agar menyusun jadwal itu saat pelajaran selanjutnya atau kedepannya tidak lagi taruh jam siang. Kesimpulannya apa ya Pak, dapat yang Bapak lakukan nantinya? Jadi setelah saya berdiskusi dengan ibu ini, saya sudah mulai menyadari yang pertama itu saya harus terbuka, harus berkomunikasi dengan wakaf kurikulum untuk menyusun jadwal dengan skala prioritas, yaitu pelajaran eksak yang susah itu di depan atau pagi. Nggih. Nah, kalau ditaruh siang, apalagi anak-anak sudah praktik misalnya di jurusan, itu susah sekali mereka fokus belajar. Jadi itu Bu yang dapat saya simpulkan. Iya, hebat sekali Bapak. Nggih. Itu aja ya Pak kali ini. Semoga apa yang dilakukan Bapak nanti akan lebih baik lagi ke depannya untuk pembelajarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Nggih, jadi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bu terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Jadi pertanyaan pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi Bu? Berdasarkan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Oh iya Bu, sesuai dengan alur tirta Bu ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bu. Iya. Sesuai dengan apa yang saya catat ini ya Bu ya tadi. Selama Ibu melakukan proses coaching itu Ibu sudah melakukan sesuai alur tirta, kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, juga coach juga sudah menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan dengan baik. Kemudian Ibu juga tidak lupa dengan yang namanya prinsip coaching ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya yang ingin Ibu ulun sampaikan itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Oh iya Bu ya, akan lebih memahami lagi Bu proses untuk melakukan coaching dan akan lebih baik lagi nantinya. Oh iya, oke. Iya. Selamat Bu ya, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Selamat sudah melakukan coaching, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memperbaiki proses pembelajaran kita. Terima kasih Bu lah. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.